Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tabu lampau dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampau. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pemupukan yang kita lakukan untuk memacu pembungaan pada tanaman jambu air saya, yang kita lakukan ke beberapa jenis jambu air, baik itu terhadap jambu air dalari, bajang leang, terhadap citra, TSG dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkannya. Namun seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwasanya setiap jenis jambu air tentu saja akan memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap pupuk yang kita aplikasikan maupun yang kita berikan terhadap tanaman tersebut, sehingga ada yang satu kali kita pupuk sudah mengeluarkan bunga, akan tetapi ada yang memerlukan beberapa kali untuk aplikasi pupuk tersebut agar tanaman tersebut segera bisa berbuah ataupun berbunga. Dan sebenarnya untuk fungsi pupuk tersebut untuk lebih mempercepat di dalam tanaman berbunga, sehingga sebenarnya walaupun tanpa kita bantu dengan pupuk yang sudah kita aplikasikan kemarin, tanaman kita akan bisa berbuah ataupun berbunga, namun tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga bisa kita percepat dengan kita berikan pupuk tersebut dengan kandungan pupuk fosfat dan kalium yang tinggi, dan tanaman sudah siap untuk dibuahkan. Biasanya untuk pembungaan akan lebih cepat keluar. Seperti halnya di depan ini adalah tanaman jambu dalari. Ini kita berikan pupuk satu kali aplikasi dan sudah menunjukkan tanda-tanda berbunga seperti ini. Namun biasanya untuk bunga pertama itu belum seberapa, artinya bunga tidak akan banyak seperti periode kedua. Jadi ketika sekarang berbunga, biasanya kandungan unsur nitrogennya di sini masih banyak, sehingga walaupun ini berbunga akan tetapi masih memunculkan tunas-tunas muda yang cukup banyak, yang diakibatkan oleh kandungan unsur nitrogen yang masih banyak terkandung di media tanam kita, sehingga walaupun muncul bunga biasanya akan kurang maksimal. Jadi memang ketika kita kasih pupuk untuk memacu pembungaan, ini bisa keluar bunga, akan tetapi hasilnya biasanya kurang maksimal. Akan tetapi ketika nantinya kita lakukan pemupukan untuk pembesaran buah yang berasal dari bunga seperti ini, biasanya kandungan P dan K di sini akan lebih banyak lagi, sehingga di periode kedua setelah ini panen ataupun setelah ini masa pembesaran buah, biasanya akan muncul bunga-bunga yang lebih banyak lagi. Dan ketika pertama kali muncul seperti ini akan rawan rontok karena pertumbuhan masih digunakan untuk kedua-duanya. Jadi artinya pertumbuhan masih digunakan baik untuk pembentukan tunas-tunas seperti ini ataupun menuju tunas muda menjadi tunas-tunas yang akan lebih tua lagi. Dan di sisi lain juga digunakan untuk pembesaran ataupun perubahan bunga menjadi calon buah. Nah, di sini
biasanya sering terjadi perebutan nutrisi, dan biasanya untuk bunga sendiri pertumbuhannya akan kalah, sehingga tanaman akan menggugurkan bunga-bunganya ataupun seleksi alam dengan cara bunganya pada rontok, walaupun yang rontok tidak semuanya. Itu untuk pertama kali sifatnya wajar, dan mungkin akan kita tunjukkan untuk jenis yang lain. Jadi ini untuk dalari memang langsung berhasil, ini juga sudah muncul. Sedangkan untuk TSG, di sini ada jenis TSG ini satu kali aplikasi belum memunculkan calon bunga. Begitu juga dengan di sini ada Red Taiwan, ini juga belum memunculkan bunga sama sekali. Untuk Citra, jenis Citra juga sama, ini juga belum memunculkan bunga. Akan tetapi coba kita lihat ke jambu MDH. Untuk MDH saya rasa ini walaupun tidak kita kasih perlakuan pupuk pun akan lebih cepat, apalagi ketika kita kasih perlakuan pupuk, karena untuk MDH sendiri sangat genjah. Di sana sudah menunjukkan bahwa ini juga sudah pada memunculkan bunga, walaupun sebenarnya pertumbuhan tanaman ini masih dominan untuk pertumbuhan vegetatifnya. Jadi walaupun kemarin ini sudah kondisi daun tua, akan tetapi di media tanam berhubung masih banyak kandungan unsur N-nya, dia juga untuk pertumbuhan vegetatifnya masih mendominasi, sehingga biasanya calon bunga yang muncul banyak yang rontok seperti ini. Akan kita lihat lagi untuk jenis MDH yang lain. Jadi untuk MDH memang sangat genjah seperti ini, bunganya sekali aplikasi langsung muncul. Ini jauh lebih banyak bunganya karena pertumbuhan vegetatifnya ini sudah agak menipis, sehingga bunganya banyak yang jadi ataupun tahan dan tidak banyak yang rontok. Kita sekarang ke sini, ini untuk jenis jambu yang lain, ini juga sudah mengeluarkan bunga, dan ada juga yang sudah mekar seperti ini. Coba kita perlihatkan lagi untuk jenis yang lain lagi. Di depan sini akan coba kita tunjukkan untuk jenis jambu air sugar apple. Ini kelihatannya juga sudah memunculkan bunga. Jadi ini satu kali aplikasi kebetulan sudah memunculkan bunga, namun bunganya juga belum optimal. Ini juga sudah muncul. Akan coba kita perlihatkan lagi untuk jenis yang lain. Di depan ini ada jenis jambu air Red Taiwan. Ini kebetulan pertumbuhan vegetatifnya juga masih mendominasi, sehingga pupuk yang kita berikan kemarin masih belum bereaksi. Jadi masih kalah dengan kandungan ataupun unsur nitrogen yang masih banyak terkandung di sana, sehingga kelihatannya ini belum memunculkan calon bunganya. Namun akan terus kita update lagi bagaimana perkembangan dari tanaman jambu air ini. Di samping ini ada jambu air untuk jenis bajang leang. Ini pertumbuhan vegetatifnya juga masih mendominasi, sehingga belum memunculkan bunga. Kelihatannya ini belum ada calon-calon bunga yang muncul.
akan coba kita lihat untuk jenis King Rose. Ini juga kelihatannya belum ada yang muncul. Oh, ini sudah ada. Di depan ini sudah memunculkan calon bunganya. Ini akan kita zoom. Nah, seperti ini. Ini adalah calon bunga untuk jambu air jenis King Rose. Walaupun pertumbuhan vegetatifnya juga masih mendominasi, akan tetapi perlakuan pupuk kita sudah mulai bereaksi, ditandai dengan munculnya calon bunga. Dan kelihatannya di samping ini juga sudah ada lagi. Ini juga calon bunga, tapi masih kecil. Kita kembali lagi ke sini. Jadi pada prinsipnya ketika kita kasih dengan pupuk yang kandungan unsur P dan K-nya tinggi dan tanaman sudah bereaksi terhadap pupuk tersebut, biasanya tanaman akan memunculkan bunga-bunga seperti yang sudah kita tunjukkan di awal untuk berbagai jenis, baik itu terhadap Dalari, MDH, Sugar Apple, ada King Rose dan sebagainya. Akan tetapi memang untuk jenis tertentu itu masih butuh waktu dan perlakuan tidak hanya dilakukan hanya sekali saja. Dan mungkin video yang sudah kita upload di awal mengenai aplikasi pupuk tersebut mungkin hampir 2 minggu ini. Jadi ini baru kita aplikasikan selama 1 kali dengan periode biasanya saya 2 minggu sekali sampai tanaman memunculkan bunga. Dan untuk video selanjutnya bagaimana terhadap tanaman jambu jenis Citra, jenis TSG maupun jenis lain yang belum berbunga, akan coba kita update lagi videonya. Jadi pada kesempatan kali ini saya menunjukkan bahwasanya tanaman kita ketika kita pupuk dengan aplikasi pupuk tersebut sudah menunjukkan hasil, walaupun hasilnya masih belum maksimal dikarenakan kandungan unsur N-nya masih tinggi yang ada di media tanam, sehingga membuat pertumbuhan vegetatifnya masih cukup dominan walaupun sudah bisa memunculkan bunga seperti ini. Mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran mengenai hasil dari pemupukan yang kita lakukan pada kesempatan yang sudah lalu, dan nanti akan coba kita update lagi bagaimana terhadap tanaman yang agak sulit untuk berbunga seperti Citra, mungkin TSG dan sebagainya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.